Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rosana Marin Syahaya, perwakilan dari kelompok 3 KKN Tematik SMA Negeri 4 Maluku Tengah. Nah, teman-teman sendiri tahu nggak sih apa itu perkuliahan? Nah, perkuliahan merupakan proses belajar mengajar yang dilakukan pada tingkat perguruan tinggi, contohnya pada universitas, institut, dan akademik. Nah, pada hari ini kami kelompok 3 KKN Tematik Universitas Patimura akan melakukan sosialisasi terhadap siswa-siswi SMA Negeri 4 Maluku Tengah terkait dengan topik persiapan perkuliahan. Maka dari itu, mari sama-sama kita simak bagaimana sih sosialisasi yang akan kami lakukan. Nah, teman-teman, tema dari sosialisasi KKN tematik kami di SMA Negeri 4 Maluku Tengah adalah mendorong kesiapan siswa-siswi menuju pendidikan berkelanjutan dan perkuliahan untuk mewujudkan sumber daya manusia Maluku yang berkualitas. Terdapat 2 alasan kenapa kami memilih SMA Negeri 4 Maluku Tengah sebagai lokasi sosialisasi. Pertama, kondisi geografis Kota Masohi yang jauh dari kampus utama di Maluku. Yang kedua, sosialisasi dari tema pendidikan berkelanjutan itu penting mengingat sasaran sosialisasi kali ini adalah siswa-siswi kelas 3 SMA yang sebentar lagi akan lulus. Dengan sosialisasi ini diharapkan dapat membuka wawasan baru bagi audiens untuk mengambil langkah selanjutnya setelah lulus dari bangku sekolah. Nah, ini kakak kebetulan mungkin ada dalam satu tahapan penyelesaian studi, itu namanya kuliah kerja nyata, dan ini merupakan bagian dari program KKN yang memang harus diselesaikan atau dilaksanakan. Nah, jadi sebentar nantinya jika ada dalam proses diskusi penyampaian materi kaitannya dengan pendidikan berkelanjutan, tolong ditanya kalau memang ada yang tidak jelas. Nah, begini, kakak yang datang ini sudah dengan si gudang ilmu. Kesempatan ini untuk mau datang kedua kali sudah agak susah. Jadi kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, ada 2 pemateri. Mereka akan memberi paparan mengenai topik yang sangat relevan bagi adik-adik sekalian. Pemaparan pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Agnes Melani Numete, dengan topik pendidikan berkelanjutan. Pada topik ini akan membahas pentingnya pendidikan berkelanjutan dan bagaimana kita dapat terus belajar dan mengembangkan diri. Kepada pemateri pertama, waktu dan tempat yang tepat. Mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan inovatif. Berfokus pada pengembangan keterampilan berpikir kritis, di mana individu diajarkan untuk melihat masalah dari berbagai perspektif, menganalisis informasi dengan. Perlu diketahui bahwa terdapat 2 pemateri dalam sosialisasi kali ini dengan subtema yang berbeda. Dimulai dari pemateri pertama yang dibawakan oleh saudari Agnes Melani Numete dengan subtema pendidikan berkelanjutan. Penjelasan terkait subtema pertama meliputi definisi pendidikan, pentingnya pendidikan berkelanjutan, manfaat, serta alur dan jalur pendidikan berkelanjutan. Terakhir, pemaparan yang menarik dan informatif mengenai pendidikan berkelanjutan. Jadi, adik-adik sekalian, saatnya akan dibuka sesi tanya jawab. Jadi di sini saya ingin bertanya mengenai apa tantangan terbesar kakak dalam melanjutkan pendidikan di jenjang perkuliahan. Jadi pertanyaan saya, program pendidikan berkelanjutan kalau dapat disampaikan dibagi 2 jalur, yaitu non formal dan formal. Jadi pertanyaan saya itu perbedaannya itu apa dan juga kelebihan dan kekurangan masing-masing jalur tersebut. Ya, terima kasih. Mungkin adik-adik mempunyai relasi, tetapi kalau pendidikan formal mungkin adik pun relasi akan lebih luas karena ketika adik-adik masuk di dunia pendidikan formal seperti akademik, universitas dan lain-lain, tentunya bukan sekedar adik-adik yang berpergian saja. Pasti adik-adik itu akan dilibatkan dalam berbagai macam kegiatan, atau ada kayak organisasi, UKP dan segala macam yang ada di pendidikan formal. Kata kita ya, tentang pentingnya pendidikan berkelanjutan. Namun, bagi adik-adik sekalian yang di
Dikatakan sekarang Materi kedua yakni persiapan perkuliahan yang dibawakan oleh Saudari Rosana Anna Marinsyahaya. Subtema kedua ini meliputi definisi perkuliahan, perbedaan, kesiapan, pemilihan program studi sesuai minat dan bakat, serta ada tips. Menarik sekali bukan? Sebelum itu perkenalkan dulu ya. Nama saya Rosana Marinsyahaya, jadi menyapa dengan anak. Jadi ada materi kedua ini kita akan membahas terkait dengan persiapan perkuliahan. Nah, dari topik materinya saja jadi sudah pasti membayangkan sih apa yang bakalan kita bahas. Tadi kami sampaikan bahwa kalau memang ada yang kayak contohnya ada yang mau masuk ke dokteran. Nah, pembelajarannya itu ya terkait dengan anatomi tubuh, terkait organ-organ yang berbau dengan dunia kedokteran. Jadi di perkuliahan itu tidak lagi belajar terkait banyak hal, namun yang dipelajari itu terkait dengan jurusan yang sudah adik-adik pilih. Mengerti? Nah, dari yang kami alami bahwa memang kesiapan berkuliah itu merupakan jadi adik-adik sudah paham ya terkait kesiapan. Jadi ada 3 aspek, yaitu akademis, mental, dan keuangan. Jadi kalau memang adik-adik sudah bulat tekadnya untuk masuk ke dalam dunia perkuliahan, adik-adik sudah harus mempersiapkan 3 aspek ini. Adik sudah harus meriset jurusan ini bagaimana, proses pembelajarannya seperti apa, gaya belajarnya seperti apa, uang kuliahnya bagaimana. Jadi adik sudah mesti riset apa terkait dengan jurusan yang adik akan pilih. Yang terakhir itu riset perguruan tinggi. Jadi kan perguruan tinggi di Indonesia ini kan banyak ya. Kalau di Ambon juga banyak. Di Ambon ada Unpati, ada IAKN. Kita buka kembali sesi tanya jawab terkait materi yang telah dipaparkan tadi. Bagi adik-adik yang ingin bertanya ataupun berbagi pendapat, adalah seperti apa yang sudah kalian jelaskan, bahwa tips untuk memilih jurusan itu diskusikan dengan ortu. Nah, gimana sekarang kalau misalnya jurusan yang kita pilih ternyata berbeda dengan kemauan ortu? Kira-kira saran dari kakak seperti apa? Mungkin itu saja, terima kasih. Sangat bagus ya. Jadi adik-adik kembali lagi ya, kakak tekankan bahwa diskusi dengan orang tua itu sangat penting ya. Tapi bagaimana cara katong meyakinkan katong orang tua terhadap katong punya pilihan? Artinya adik harus buktikan ke adik orang tua bahwasanya apa yang adik pilih itu memang adik sudah siapkan akan. Adik sudah siapkan akan sematang-matang mungkin, dan adik tunjukkan ke orang tua bahwa ini yang adik mau nih. Tetapi yang adik harus sadari bahwasanya orang tua itu merupakan seseorang yang paling kenal katong dari kecil. Katong selanjutnya itu dari katong saja. Katong harus meskipun katong nanti punya perbedaan pendapat dengan orang tua, katong harus memaklumi itu karena perbedaan pendapat itu pasti terjadi saja. Dan katong harus memaklumi hal itu. Intinya ketika perbedaan pendapat sudah terjadi, tadi kakak Ana sudah sampaikan, adik harus menerima hal itu lalu pertama. Kedua, adik yakinkan adik punya pilihan ini merupakan pilihan yang terbaik untuk adik dan adik punya masa depan. Itu saja. Jadi pendidikan berkelanjutan itu sesuai dengan yang tadi kakak Agnes sudah jelaskan, merupakan proses pembelajaran yang tidak ada henti. Setelah seseorang menyelesaikan pendidikan formal seperti sekolah atau universitas, artinya setelah adik lulus SMA, adik ingin melanjutkan ke bangku kuliah, itu merupakan sebenarnya itu pakai definisi singkat ya. Misalnya adik fokus ke matematika atau fokus di sosial. Kalau adik fokus di sosial, dalam rangka pembangunan pendidikan berkelanjutan, adik fokus dengan pembelajaran terkait dengan bidang-bidang sosial, dan adik juga harus pahami tujuan adik ke depannya. Tapi biasanya adik harus lebih berfokus lagi terhadap adik punya tujuan itu. Nah, selanjutnya terdapat satu pertanyaan spesial loh dari kami kepada para peserta sosialisasi. Ada yang tahu? Salah satu? Dua. Orang panggilan? Yang dua pemateri, kakak Agnes dan kakak Ana. Kakak Agnes yang pembicara pertama, kakak Ana yang
penyerahan plakat sebagai bentuk apresiasi kami mahasiswa KKN Tematik Angkatan ke-51 Gelombang 1 kepada SMA Negeri 4 Maluku Tengah yang sudah menerima kami, serta penyerahan hadiah bagi para audiens yang bertanya pada sesi pertama dan sesi kedua, dan hadiah untuk satu penjawab dari pertanyaan spesial tadi. Kerja nyata tematik Universitas Patimura di SMA Negeri 4 Maluku Tengah pada hari ini. Semoga ilmu dan pengalaman aku moderator memohon maaf jika terdapat kesalahan kata ataupun perilaku selama berlangsungnya acara ini. Sekian dari saya tutup acara ini. Terakhir, kami sampaikan banyak terima kasih kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Maluku Tengah, dosen pendamping lapangan Ibu Mike Rolobesi, guru, staf, serta siswa-siswi SMA Negeri 4 Maluku Tengah, dan semua pihak yang sudah ikut membantu kami sedari awal kegiatan KKN hingga selesai. Nah, sekian dari rangkaian sosialisasi yang kami lakukan pada SMA Negeri 4 Maluku Tengah. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.